Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak cipta, yaitu tugas dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 6. Izin mengenalkan diri, nama siswa Arya Eko Saputra, nomor presensi 3. Jadi, yang pertama itu apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada seorang pembuat karya atas karya-karyanya. Hak cipta adalah merupakan kekayaan intelektual dalam berbagai bidang. Selanjutnya, ada fungsi hak cipta. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Selanjutnya, ada 3 tentang hak, yaitu yang pertama ada hak eksklusif, di mana hak ini hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Yang kedua ada hak moral. Hak moral ini berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama si pembuat karya. Yang ketiga ada hak ekonomi, di mana berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Selanjutnya ada ciptaan yang dilindungi, yaitu yang dilindungi yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang ketujuh ada seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang kedelapan ada arsitektur, yang kesembilan ada peta, yang kesepuluh ada seni batik, yang kesebelas ada fotografi, dan yang terakhir yaitu terjemahan tafsir, saduran bunga, rampai, dan karya lain dari hasil pengalihan perwujudan. Selanjutnya tentang pendaftaran hak cipta. Yang pertama, kita harus mengakses situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada alamat ehakcipta.dgip.go.id. Yang kedua, melakukan registrasi. Yang ketiga, login menggunakan username yang didapat setelah registrasi. Yang keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Yang kelima, melakukan pembayaran pendaftaran hak cipta. Yang keenam, menunggu pengecekan hak cipta. Dan yang terakhir, mendapatkan sertifikat hak cipta. Selanjutnya ada masa perlindungan dari hak cipta. Masa perlindungan hak cipta ini dimiliki oleh para pelindung hak cipta, program komputer, pelaku, produser rekaman, dan juga lembaga penyiaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hak cipta, di mana seumur hidup pencipta ditambah 17 tahun masa perlindungan. Kemudian program komputer memiliki masa perlindungan sebanyak 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Dan juga pelaku, sama dengan program komputer, yaitu memiliki masa 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan atau dipublikasikan. Yang keempat ada produser rekaman, yaitu 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Dan yang kelima ada lembaga penyiaran, di mana memiliki masa perlindungan hak cipta sebanyak 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Dan yang terakhir ada peraturan tentang hak cipta. Jadi peraturan tentang hak cipta ini sudah ditulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Di sana telah diatur jenis-jenis kegiatan yang melanggar maupun yang tidak melanggar. Contoh pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, memperjual, memamerkan karya tanpa ada izinnya dari pencipta. Dan juga contoh kegiatan yang tidak melanggar hak cipta, misalnya penggunaan dan pengandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan.
selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan, harus didapatkan izin tercipta terlebih dahulu. Jadi intinya, ketika kita ingin menggunakan karya seseorang, kita harus izin terlebih dahulu kepada sang penciptanya. Sekian dari presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.